Sore Tech People, menjelang malam ya. Udah jam 6 nih. Udah maghrib nih kayaknya bentar lagi. Iya, selamat datang di Sapiens Lightning Talks yang kedua. Jadi ini merupakan salah satu program Sapiens ya Kak ya. Betul, yang membahas terkait podcast update tentang tech di luar sana gitu ya. Kalau biasanya kan kita bahasnya tentang informasi terbaru gitu ya tentang teknologi yang lagi up to date itu apa aja sih. Nah sekarang kita beda nih bahasnya ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh, soalnya kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya nih. Bener. Oke teman-teman, nama aku Tania, aku dari Sapiens Human Capital. Kalau di sini posisiku sebagai Human Capital Business Partner and juga People Development Team Leader. Di sini ada Tere, aku sebagai Human Capital Recruitment Officer yang menghandle untuk end-to-end recruitment proses di Sapiens. Yes, Tuh. Kita jelasin dikit kali ya, apa sih bedanya Kak? Coba deh Kakak, Boleh. kalau di rekrutmen gimana sih Kak kerjaannya? Oke, kalau di rekrutmen sih tentunya sesuai title-nya ya, meng-hire teman-teman di luar sana untuk memfulfill kebutuhan resource atau human yang ada di Sapiens, seperti itu. Nah, kalau HCBP apa nih Kak? Nah, kalau HCBP lebih tepatnya agak palu gada ya kakak-kakak sekalian. Agak palu gada. Jadi dalam arti palu gadanya tuh in a good way ya maksudnya. Jadi kalau di tech company ataupun di company-company lain biasanya HRBP tuh akan berpartner sama divisi-divisi tertentu untuk membantu memetakan apa sih yang bisa membantu teman-teman di perusahaan ini tuh menjadi lebih baik, lebih produktif, mempermudah pekerjaannya, dan yang pastinya kita pengen mencari cara supaya seluruh talent itu bisa impacted to business gitu ya Kak. Betul. Bedanya kalau misalkan rekrutmen itu meng-hire, meng-onboard, mencari talent yang terfit gitu ya. Kalau HRBP atau People Development itu biasanya bagaimana mendevelop orang-orang ini dalam perusahaan supaya senantiasa produktif dan juga mempertahankan talent-talent kita pastinya. Kita pikirin talent manajemennya. Oke, nah berhubung kita lagi ngomongin orang, sesuai dengan topiknya nih teman-teman yang sudah join online di sini ya, kita sudah punya topik yaitu Unlocking the Potential of Your Professional Profile for IT Company. Nah, kita bikin topik ini sebenarnya ada backgroundnya ya. Ada backgroundnya, gitu. betul. Nah, jadi karena melihat saat ini kan mungkin teman-teman luar sana juga, terutama teman-teman tech people tahu ya saat ini fenomena terkini di dunia IT itu kan adalah tech talent war. Talent war, Iya, betul. Gitu. Oke, kalau mungkin teman-teman di dunia IT atau mungkin di dunia HR bahkan ya pasti udah familiar banget nih dengan istilah tech talent war. Sebenarnya apa sih tech talent war? Jadi tech talent war ini awalnya itu bermula pada tahun 2015 Kak. Betul. Dimana pada saat 2015 perusahaan-perusahaan teknologi, startup itu udah mulai marak banget masuk di Indonesia. Macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya e-commerce, ada yang bentuknya insurtech, agritech, dan masih banyak lagi. Udah mulai banyak, teknologinya berkembang, terus kemudian produk yang mau di-develop secara tech itu juga banyak Kak. Betul. Sedangkan seperti yang teman-teman ketahui, kalau dulu kan mungkin di Indonesia itu masih bukan ke arah produk sentris gitu ya, jadi masih ke consultation, project, infrastructure, dan lain-lain. Sehingga pada saat itu terjadilah fenomena di mana wah susah banget nih untuk mencari talent yang sesuai dengan kebutuhannya si perusahaan. Betul. Dan mencari orang-orang yang available di market itu juga susah. Pada saat itu skills orang-orang IT di Indonesia belum se-advance sekarang bisa kita bilang, karena pun teknologi juga belum seberkembang itu gitu ya Kak. Betul banget. Dan karena seiring berjalannya waktu juga ya teman-teman, mungkin sekarang tuh masyarakat Indonesia itu sudah mulai aware kali ya dengan adanya tech talent war ini. So that's why aku juga yakin deh anak-anak muda sekarang itu tuh secara skills udah banyak yang mulai upgrading nih. Betul. Gitu. Mengingatkan mungkin teman-teman juga kalau misalkan lagi nyari position gitu, misalkan pengen apply software engineer, aku lihat banyak loh sekarang anak-anak fresh grade itu ikut bootcamp gitu ya. Iya. Atau misalkan biasa kan dari Kominfo ngadain training tuh. Nah, itu
pada banyak tuh yang ikut tuh Kak buat upgrading their skill supaya bisa memenuhi kualifikasi gitu yang dibutuhkan dari si perusahaan yang mereka apply gitu. Nah, so that's why dan kita juga tahu ya saat ini kan lagi happening itu tech winter nih kalau teman-teman rekrutmen bilangnya gitu tech winter ya. Gitu. Nah, jadi dengan adanya fenomena tech winter terus juga dengan yang isu-isu terjadi di kalangan luar sana bahwa katanya ekonomi Indonesia akan resesi gitu ya. Nah, yang dengan adanya isu tersebut yang mengakibatkan banyak banget juga nih tech company ataupun startup yang akhirnya memutuskan untuk nge-lay off dan akhirnya berkontribusi juga nih terhadap banyaknya talent dari perusahaan tech yang semakin available di market. Betul. Gitu kan. Dan akhirnya ya dengan situasi tersebut jadi memperketat nih talent war yang terjadi di luar sana gitu. Betul, soalnya tech talentsnya yang tadinya tuh over demand tapi orangnya nggak ada di market, sekarang tuh jadi oversupply Kak. Banyak banget orangnya, udah gitu skillsnya juga udah makin banyak yang bagus, makin mumpuni gitu. Betul, kan ya. Betul. Nah, karena semakin banyak si talent-talent ini di market, maka para talent selain upgrading skillsnya juga butuh banget untuk mempersiapkan digital asset yang menarik Kak. Betul itu banget. Tuh penting banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak punya digital asset yang menarik, loh perusahaan tuh tahu dari mana gitu loh capabilities-nya teman-teman untuk teman-teman tuh bisa di hire, kemudian bisa fit in dengan company, dengan kebutuhannya. Jadi ya emang perlu banget buat disiapin gitu ya. Ini untuk menyiasati talent war nih sebenarnya supaya memastikan bahwa CV ataupun portofolio teman-teman itu selalu menjadi at the top of mind-nya para recruiters atau para company gitu ya Kak. Oh ya, nanti tuh kan kita akan sharing nih mengenai how to make a great CV for tech industry dan lain-lain. Tapi mungkin sebelumnya kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh banget untuk di drop di kolom komen kita ya. Betul banget. Oke. Gitu. Nah, mungkin kita boleh sapa menyapa dulu nih teman-teman online yang hadir saat ini gitu ya. Ini ada siapa nih? Siapa nih? Arizal Rizky. Selamat sore. Halo, Mas Arizal. Sore, Mas Arizal. Tahu nih dengan saya Bu Tere. Iya. Kelihatan udah kayak ibu-ibu ya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi sharingnya ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget di kolom kolom komentar dan juga kan di situ ada fitur ini ya buat pertanyaan. Dan itu nanti teman-teman bisa drop di situ. Nah, kita bahas kali ya terkait yang tadi nih CV atau resume yang menarik bagi kalangan HR terutama di perusahaan tech itu seperti apa. Nah, gimana nih Kak? Dari sisi kontennya dulu deh. Oke. Dari sisi konten ya. Oke. Jadi kami berdua kan sebetulnya juga sama-sama searching dan lihat-lihat kandidat gitu ya buat perusahaan kami nih, buat Sapiens. Nah, kalau kita tuh pasti akan memperhatikan CV tuh seperti apa sih yang bagus gitu, dan kita pastinya juga akan ngeliatin, ternyata ada ya orang-orang yang belum tahu gimana sih caranya bikin CV yang kontennya bagus. Ada yang masih kayak, wah kok informasinya nggak lengkap nih, kita juga bingung mau tahu apa soal kandidat ini dari CV-nya gitu kan ya. Nah ini kan kalau sampai terjadi sayang banget nih buat teman-teman, karena jadinya melewatkan kesempatan untuk dilihat sebagai top talents oleh sebuah perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan tech di seluruh Indonesia atau even di luar negeri gitu. Jadi kalau menurut kita struktur resume yang penting banget untuk teman-teman miliki itu pertama harus lengkap di personal information. Apa sih Kak personal information yang sebetulnya harus dimasukin? Pertama, nama lengkap. Itu wajib ya teman-teman. Itu wajib ya teman-teman. Jangan dikasih nama alias, ntar kita bingung ini beneran apa bukan. Iya. Karena banyak loh teman-teman yang kadang-kadang nulisnya tuh kayak panggilannya dia di tongkrongan, itu tuh ada banget. Ada loh. Ada dan banyak ya Kak. Dan banyak. Jadi kita juga bingung pas interview siapa nih orang kita sapanya, kan agak-agak bingung ya Kak. Kayak waduh oke gitu. Dan kita juga jadinya kayak siapa ya nih orang, kalau kita butuh background checking atau kita butuh kayak untuk mencari tahu backgroundnya dia itu seperti apa dan lain-lain, education dan lain-lain, kita juga bingung nih anak namanya siapa, mau kita cek kemana gitu kan. Benar. Jadi penting banget harus nama lengkap ya teman-teman.
Nah, terus yang kedua, kita tuh juga biasanya akan ngecek apakah orang ini mencantumkan domisili atau enggak. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita juga pengennya mempermudah teman-teman ya. Kita nggak pengen teman-teman itu yang kita hire atau yang kita panggil itu yang lokasi tempat tinggalnya terlalu jauh dari tempat kantor kita. Kecuali memang mungkin pekerjaannya bisa remote ya Kak. Atau kita bersedia untuk tanya sama orangnya kira-kira bersedia tuh relocate atau enggak. Betul. Karena banyak terjadi nih Kak. Terjadi. Mungkin mereka lupa kali ya. Gitu ya. Ini lokasi misalkan Sapiens di Bintaro, Tangerang Selatan, rumahnya di Bekasi, di Cikarang gitu. Nah, itu biasa pasti akan kita tanyain dulu nih, oke, dengan domisili di Bekasi, apakah willing ke daerah Bintaro, Tangerang Selatan, karena kan jarak lumayan jauh. Lumayan, 3 jam loh. Teman-teman capek di jalan aja gitu kan, PP gitu. Iya, banyak kita juga sudah mulai, banyak kantor itu kan sudah mulai full ke kantor ya, yes, WFO betul. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita mau nyapa dulu nih, ada kakak yang baru join juga, Kak Talita. Halo Kak Talita, salam kenal. Salam kenal ya. Thank you udah join di sini. Mudah-mudahan dapat banyak insight ya hari ini nanti. Amin. Oke, nah selanjutnya selain kita ngeliatin domisili, biasanya tuh kita juga akan ngeliat apakah orang ini naruh contact person yang lengkap atau enggak. Dan itu harus ya, wajib. Karena kalau misalkan teman-teman gak naruh contact person, we don't know how to reach you out gitu. Jadi kita kan mungkin kita udah ngeliat, aduh CV-nya bagus ya, tapi gimana cara ngontak orang ini kalau gitu? Kalau nggak ada nomornya atau emailnya. Iya. Kalau bisa sih jangan cuma salah satu ya teman-teman, jangan cuma email ataupun nomor telepon. Kalau bisa dua-duanya, supaya kita bisa follow up dari 2 channel gitu ya sebetulnya. Betul. Kemudian sebagai contact person tambahan, sebetulnya teman-teman juga bisa masukin sosial media nih. Kalau buat professional site itu biasanya teman-teman kita sering lihat adalah LinkedIn sebetulnya. Betul. Nah, kalau untuk kita pengen ngecek culture fit atau kayak anak ini sebelumnya dulu tuh di perusahaan mana sih? Biasanya kita juga pengen lihat Instagramnya. Sehingga ada banget bagus ya teman-teman kalau misalkan dicantumkan di CV-nya. Nah, yang terakhir ini sebetulnya akan sangat memudahkan teman-teman dan juga recruiter kalau teman-teman naruh pas foto ya Kak. Betul banget. Karena ya sering terjadi ya teman-teman, ada yang nulis namanya kita nggak tahu nih gendernya apa kan. Iya, gitu. betul. Ya kadang kita mau manggilnya Mas. Mbak, gak enak gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua juga sekarang kan banyak ya perusahaan-perusahaan tech itu melakukan interviewnya kan udah mulai online gitu ya teman-teman. Nah, jangan sampai nih nanti di fotonya nggak ada, kita nggak tahu ini bener orangnya atau bukan. Gitu. Jadi kan ya pasti kita pastikan dengan pas foto dan ketika di online interview, ketika di on cam gitu. Iya, betul. Nah, kalau pas foto, mungkin dulu kan CV pas foto bener-bener harus latar belakang biru merah gitu ya Kak. Pas foto KTP ya Kak. Pas foto KTP. Cuma kalau sekarang tuh kebetulan udah enggak sih. Biasanya yang kita lihat yang penting tuh baju yang dikenakan sopan, terus habis itu wajahnya terlihat jelas, backgroundnya juga cukup cerah gitu ya, sehingga bisa terlihat dengan baik, mukanya jelas ya, pokoknya kayak gitu-gitulah. Dan ya jangan selfie juga ya Kak. Kalau bisa sih jangan selfie juga, foto-foto close up gitu oke banget lah. Apalagi kalau misalkan teman-teman juga, ini tips juga sih, teman-teman juga sebisa mungkin pasang foto di LinkedIn-nya, karena kita masih banyak banget nemu orang-orang yang kosong gitu profile picture, jadi kita bingung orangnya yang mana ya gitu. Nah, oke. Nanti kita akan lanjut lagi tipsnya apa aja, tapi kebetulan sekarang kita ada questions nih yang masuk, jadi biar kakaknya nggak nunggu kelamaan, kita jawab dulu ya. Dari Kak Jati nih, Wicaksono Jati. Oke, pertanyaannya adalah HR lebih menghargai professional certificates atau akademik? Oke. Menarik nih pertanyaannya. Iya, betul. Karena ini juga sebenarnya menjadi salah satu konten yang harus di input juga nih di resume teman-teman gitu ya. Kalau ditanya penting nggak penting gimana nih Kak? Kalau aku sebetulnya personally ya, karena aku juga di tempatku kan people development. Jadi kalau kita ngelihatnya biasanya gini, formal education itu atau academic education itu adalah dasar ilmu sebetulnya kan ya, dari apa yang teman-teman pelajari dulunya, dan itu biasanya akan menjadi salah satu hal yang mendasari apa sih karir yang akan teman-teman ambil. Tapi kalau zaman sekarang biasanya banyak banget orang-orang yang kerjanya nggak sesuai dengan academic background-nya. Betul banget. Nah itu dia. Oleh karena itu sebetulnya kalau sekarang aku ngelihatnya
even if misalkan jurusannya itu nggak sesuai sama pekerjaannya, tapi orang ini tuh udah banyak informal education, udah banyak professional certification, terus udah banyak belajar training ini dan itu, menurutku it's really fine. Aku justru sangat-sangat menghargai itu gitu. Betul. Karena sekarang kita banyak banget sih ngelihat misalkan anak-anak yang jurusan kuliahnya tuh teknik ya Kak, tapi terus habis itu ternyata kerjanya berbeda. Iya, bahkan ya aku tuh pernah nge-hire intern, dia tuh teknik perminyakan, tapi terus dia ikut bootcamp dan project-project untuk software engineering. Banyak banget yang dia ikutin akademi-akademi gitu, dan ternyata pas di-hire dia jago banget Kak. Jago banget, lebih jago daripada anak-anak intern dari computer science itself gitu. Nah, that's why kita kayak wah, ternyata professional certification tuh sebetulnya sangat-sangat berharga kalau menurutku. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Tapi mudah-mudahan pertanyaan tadi cukup menjawab ya teman-teman. Ya intinya sebenarnya penting juga ya. Kedua hal itu edukasi background tadi dan juga sertifikat itu keduanya penting. Gitu karena sama-sama akan menunjang. Cuman ya seperti yang kalian tahu sekarang kan banyak ya, nggak usah jauh-jauh deh Kak. Aku jurusan ekonomi kerjanya di HR gitu. Banyak pekerja di luar sana. Jadi yang penting gimana skill kalian, apa yang sudah kalian ketahui seperti itu ya, knowledge yang dibutuhkan ketika apply di job tersebut. Nah, terus berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari siapa nih? Dari Kak Teku MPR. Oh, oke. Bagaimana cara mensiasati skill yang diperlukan role untuk fresh graduates, Kak? Nah, terus ada lagi berikutnya, apakah HRD sudah ada plotting berdasarkan skill yang dicantum di CV? Oke, baik, menarik nih pertanyaannya. Menarik pertanyaannya. Ya? Oke. Nah, kalau untuk mensiasati skill yang diperlukan role untuk para fresh graduate. Nah, kalau fresh graduates ini yang kita tahu ya, pasti kan mereka punya experience di organisasi gitu kan. Nah, banyak nih aku lihat di sini ya teman-teman fresh graduates itu nggak cuman organisasi di kampus gitu ya, bahkan ada loh yang ikut-ikut lomba hackathon, betul. Gitu kan. Terus magang juga, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan Kampus Merdeka, itu salah satu program pemerintah juga loh untuk teman-teman fresh graduates untuk menambah skill experience-nya gitu kan. Gitu. Nah, terus untuk para fresh graduate. Oke. Nah, jadi kalau dari pengalaman aku nih nge-rekrut gitu ya teman-teman fresh graduates gitu, karena mereka juga sebelumnya mungkin dari pengalaman organisasi itu sudah dapat skills kayak komunikasi. Itu sebenarnya skills yang pasti basic dibutuhkan di setiap perusahaan nggak sih Kak? Betul. Posisinya tech atau non tech, komunikasi itu penting banget. Gitu kan. Komunikasi itu juga bisa diraih dari kolaborasi gitu ya, ketika teman-teman ikut organisasi atau lomba ataupun magang, kayak gitu kan. Jadi cara mensiasatinya gitu ya. Kalau buat teman-teman fresh grad, kan sebetulnya ada juga nih pasti yang kupu-kupu, kuliah pulang. Bener banget. Aku sebagai anak kampus yang dulu kerjanya kura-kura, kuliah rapat, aku nggak menyarankan teman-teman untuk menjadi kupu-kupu. Kenapa? Karena pengalaman berorganisasi itu penting banget untuk membangun kemampuan teman-teman bisa berkolaborasi dengan tim, bisa bikin decision making, problem solving dan lain-lain. So, at least selama kan kuliah tuh lama ya teman-teman ya. Ada yang kalau diploma mungkin 3 tahun, terus S1 tuh 4 tahun, ada juga yang lulus lebih cepat 3,5 tahun. At least selama jangka waktu 3-4 tahun itu ambillah 1 atau 2 kali ikut kepanitiaan atau organisasi. Trust me, itu sangat-sangat membantu. Oke. Baik. Nah, mungkin mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaannya tadi Kak Teku, siapa tadi? Teku MPR ya? Oke. Nah, mungkin sekalian deh kita bahas, tadi kan kita udah banyak ngomongin tentang experience ya Kak ya. Nah, sebenarnya di salah satu konten untuk mengisi resume kalian atau CV kalian itu tentunya adalah experience gitu ya. Seperti yang tadi kita bilang, experience ini kan tidak hanya didapatkan dari organisasi ya Kak ya. Betul. Tapi bisa juga dari lomba, terutama yang buat fresh grad nih, lomba, terus ikut bootcamp segala macam, magang gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kalian juga misalkan baru punya pengalaman setahun 2
tahun. Yes. Yaitu tentunya pasti harus dicantumin nih teman-teman di CV kalian, pengalaman profesional kalian, dari nama perusahaannya apa, jenis perusahaannya apa, yes, gitu kan. industrinya. Industrinya betul. Lalu posisi kalian di pengalaman profesional itu sebagai apa dan dari kapan sampai kapan. Yes, gitu ya, biasanya kita itu yang juga kita lihat. Kebayang nih kan, oh orang ini memang misalkan dia jadi data engineer itu dari Januari 2 tahun lalu gitu, 2 tahun lalu misalnya. gitu. Berarti kita udah kebayang, oke selama 2 tahun dia udah punya experience sebagai data engineer nih, gitu. Iya, soalnya kan HR itu sebetulnya biasanya kita tuh memang punya requirements kan ya dari user-user kita. Betul banget. Requirements-nya itu biasanya udah mencakup selain orang ini tuh experience-nya harus sebagai apa, skills-nya apa, kurang lebih yang mau digunakan untuk posisi ini, dan biasanya adalah years of experience. Betul berapa banget. tahun pengalaman. Teman-teman ingat bahwa years of experience itu jangan selalu dijadikan patokan ketika job hunting ya. Job hunting, benar karena banget. kadang kita juga nyari yang mungkin di atas itu atau di bawah Di bawah itu, di itu, bawah kan. requirement-nya. Tapi sangat-sangat ada baiknya kalau misalkan dimasukkan supaya kita punya gambaran kira-kira nih dengan years of experience yang seperti ini di job experience yang seperti tersebut gitu kan ya. Kita jadi tahu kira-kira level skills-nya teman-teman atau mungkin level knowledge-nya itu udah sampai mana. Nah, itu akan sangat-sangat menarik buat kita supaya kita bisa plotting kalian sebagai candidate ke posisi yang vacant nih di kita. Betul Gitu. banget, gitu. Terus jangan lupa juga ya kalau misalkan experience itu kan teman-teman pasti punya project ya, pasti punya project, pasti punya achievement. Nah, itu boleh banget tuh untuk di highlight teman-teman supaya recruiters itu nggak cuma ngeliatin orang ini kerjanya ngapain aja, tapi kita juga ngeliatin apa sih achievement yang pernah dia buat. Walaupun mungkin kita akan nanya sih pas interview, tapi ada baiknya kalau udah diceritain duluan gitu kan added value ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, coba kita jawab dulu ya. Oh, dari question box nih Kak, dari question box. PKPJN 2000. PKPJN 2000. Bagaimana cara dapat kapabilitas karyawan bila pegawai masuk dalam mass plotting? Masa plotting. Plateauing. Masa plateauing. Oke. Sebenarnya ini yang ditanya tuh kan lebih ke arah bagaimana cara mendapatkan karyawan yang cocok gitu kan ya. Kalau misalkan si karyawan-karyawan ini tuh lagi di-filter lah ceritanya sama perusahaan. Ya kalau misalkan kayak gitu ya salah satunya itu tadi kayak yang kita sebutin, buatlah digital asset yang semenarik mungkin. Buatlah digital asset yang semenarik mungkin supaya CV-nya bisa banget dilirik sama perusahaan gitu. Nah, terus yang pasti kita sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman itu research tentang company-nya, company-nya supaya bener-bener paham gitu loh apa sih yang mau di-apply. Kan pasti teman-teman juga meraba-raba ya, mana sih kira-kira job roles yang sesuai dengan saya dan mana yang enggak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman apply yang teman-teman udah research dan most likely udah tahu, oh ini kayaknya cocok nih, fit in dengan experience, fit in dengan culture, fit in dengan knowledge, background dan lain-lain. Nah, itu tuh pasti akan lebih gede chancesnya teman-teman untuk dipanggil sama perusahaan tersebut karena memang sudah cocok gitu. Dan teman-teman pun nantinya akan lebih mudah adaptasi saat interview dan lain-lain. Ya namanya udah cocok ya Kak, udah cocok dari bahkan waktu mau apply gitu. Oke, kita sambil lanjut lagi ya Kak. Boleh. Kita sambil lanjut lagi. Terima kasih banyak buat pertanyaannya Mas. Oke, kalau tadi kan kita bahas project achievement ya. Kalau misalkan bisa di-highlight, silakan di-highlight. Selanjutnya ada lagi nih Kak yang perlu di-highlight. Apa tuh Kak? Tentunya skills ya teman-teman, skills yang sudah kalian kuasai. Kadang kan orang bingung ya, skillsnya ini saya perlu masukin soft skill aja atau technical skills aja nih Mbak. Tentunya kedua soft skill itu tadi ya Mbak Tania ya, soft skill dan juga technical skillsnya gitu. Karena ya gimana recruiter mau tahu nih kalau misalkan kalian nggak tulis di CV atau resume kalian ya tentang soft skill dan juga technical skills. Kenapa? Biasanya kan teman-teman recruiter itu melihat ya, walaupun mungkin ditulis di situ technical skills, biasanya kan ada kayak programming language gitu ya. Programming language ini kan banyak ya teman-teman. Nah, mungkin yang bisa teman-teman input di situ adalah programming language yang benar-benar dikuasain loh ya teman-teman. Gitu, jangan sampai nanti rekruternya nanya, "Benar nggak nih ini menguasai misalkan Java gitu?" "Oh, maaf Kak, saya cuman tahu ininya aja sih, basicnya." Ya nggak apa-apa juga, asalkan ya jujur ya di awal ketika interview. Supaya nggak menyulitkan diri sendiri juga ya teman-teman. Betul.
ada baiknya skills-skills itu juga dikaitkan sama project sih ya Kak. Jadi maksudnya kayak ada pernah ngerjain project A, B, C, dan D. Nah, dalam masing-masing project itu teman-teman pernah pakai skills apa atau menerapkan skills apa. Itu juga membuat kita semakin relate dengan experience-nya teman-teman dan your fitness with the company gitu. Nah, karena kita berhubung bahas tentang tech ya, saya yakin juga teman-teman di luar sana mau yang fresh grad atau yang sudah profesional juga familiar lah dengan portofolio gitu. Betul. Aku lihat juga sekarang tuh teman-teman fresh grad pada canggih-canggih loh. Banget. Apalagi yang ikut-ikut hackathon, lomba gitu kan, atau mungkin ada juga nih yang sembari kuliah tapi freelance. Nah itu kadang tuh portofolio mereka dicantumin loh di Open Library gitu. Satu kayak GitHub gitu kan. Nah itu biasanya sih mereka input di situ gitu. Jadi kadang kalau misalkan ditanya sama rekruternya, boleh lihat portofolionya nggak? Nah itu teman-teman bisa sekalian showcase aja tuh ke rekruternya gitu. Atau misalkan kalian mau langsung cantumin di CV juga itu boleh banget gitu ya. Yes, ada linknya. Jadi rekruternya juga bukan cuma melihat dari apa yang teman-teman mention sebagai skills, tapi juga kita bisa ngelihat, wah emang bener ya ternyata skills-skills ini sudah dikerjakan sama dia dalam bentuk project dan lain-lain. Itu tuh very helpful lah. Oke. Nah, terus abis itu terakhir nih Kak, untuk selain daripada kalau tadi kan kita ngomongin konten ya, itu kita tuh ngomongin konten. Nah, yang kita infoin tadi itu juga sebetulnya membantu teman-teman untuk menciptakan sebuah CV yang mudah di tracking melalui applicant tracking system. Sekarang kan rekruter tuh udah canggih ya Kak. Canggih banget, apalagi perusahaan tech, semua pada pakai ATS untuk mempermudah kerjaan rekruter untuk nge-screening. Nah, kira-kira CV yang kayak gimana sih desainnya yang bakal kebaca sama ATS ini? Yang pertama pastinya yang tidak banyak color ya. Tidak banyak color. Jangan rainbow. Jangan rainbow. Ya nanti bingung ATS-nya kan ngebaca kayak beneran CV atau poster apa nih. Gitu betul. Kan. Terutama juga kalaupun teman-teman mau pakai color, ATS itu bahkan ada yang warnanya bener-bener cuma black and white aja gitu. Bener ya Kak. Banget, bener. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman, aduh kayaknya pengen yang lebih kreatif dikit nih, karena saya misalkan orang kreatif, saya misalkan orang front end atau UI UX, boleh, tapi gunakanlah layout yang memang clear, terus habis itu juga color palette yang sinkron ya Kak, jangan rainbow kayak yang tadi dibilang sama Katere. Nah terus kemudian satu lagi yang biasa kebaca sama ATS itu adalah CV-CV yang fontnya clear tulisannya. Benar. Kan selama ini aku sama Tere tuh masih banyak nih menemukan font orang CV-CV yang dalam satu CV itu ada 5 atau 6 font berbeda. Ada juga yang fontnya tuh kayak tulisan sambung, melekuk-lekuk. Wah. Kalau dibaca tuh kayaknya harus dideketin. Kayak diliatin gitu. Nah ini tuh agak-agak susah kebaca biasanya teman-teman sama ATS. Sayang kan kalau CV-nya bagus-bagus cuma karena font atau karena jenis si kalimat ataupun layoutnya terus jadi nggak kebaca, itu kan sayang banget ya Kak. Jadi sebisa mungkin gunakanlah font yang jelas, kalaupun mau ada pembeda gitu ya antara judul, subjudul atau isi konten, ya perbedaan fontnya 1 atau 2 aja, mungkin bisa di bold aja atau fontnya digedein dikit, tapi don't use too much fonts gitu ya, karena lumayan bikin ini juga sih, lumayan bikin sakit mata juga ya, nggak pusing gitu. Nah, terus berikutnya juga kalau kita ngomongin bedanya CV sama resume, kan kalau resume ini panjang ya Kak, ya, bisa berhalaman-halaman nih teman-teman, ada yang 2 sampai 3 halaman, ada yang 5. Bener, kalau experience udah panjang gitu kan. Iya, betul. Nah, saran kita kalau misalkan kalian mau attach-nya itu CV, jangan lebih dari 2 halaman. Jangan lebih dari 2 halaman. Biasa bahkan ada loh yang cuma 1 halaman doang Kak. Jadi compact banget, seinformatif itu dalam satu page gitu ya. Kalau resume ya silakan, kalau mau berhalaman-halaman ya silakan. Yang penting bisa dibedakan dari situ aja sih jenis filenya nanti ketika kalian mau attach dan apply di perusahaan tersebut gitu. Cuma yang terpenting pastikan ya, sebenarnya kan resume itu kan uraian panjangnya gitu ya teman-teman ya. Which is sebetulnya uraian panjang tersebut tuh nanti akan digali sama rekruter pada saat kita interview, kalau memang teman-teman terpanggil. So saran kita kalau buat tahap awal sebaiknya gunakanlah CV. CV walaupun cuma 1 atau 2 halaman bukan berarti nggak bisa dibikin informatif loh teman-teman. Bisa banget dibikin compact. Semua tergantung layout, tergantung font, tergantung bagaimana teman-teman mendeskripsikan pekerjaannya gitu ya. Tapi apalagi kalau mau showcase atau mau ngejelasin project, bisa banget taruh link portofolionya aja. Gitu. Jadi ya teman-teman usahakan aja supaya selalu memberikan version terkompact, tersimpel, tapi juga terupdate dan terpadat informasi nih untuk menggunakan CV-nya di job hunting gitu teman-teman.
Nah, mumpung pas banget kan kita ngomongin job hunting ya. hunting. Nah, buat teman-teman yang lagi online sekarang nonton IG live-nya Sapiens Tech, kalau misalkan teman-teman ada yang lagi open to work di posisi-posisi non-tech ataupun tech, kita juga ada sih non-tech kan, gitu ya. Mungkin boleh nih teman-teman udah lihat di kolom caption ya, di situ ada link untuk menuju ke company profile kita gitu ya, untuk bisa melihat detail job vacant yang lagi opening di Sapiens ini ada Seperti apa aja, seperti apa. Monggo silakan guys, kalian bisa lihat dan klik di link yang ada di caption di bawah ini ya. Dan kalau misalkan teman-teman emang mau tahu nih lebih jauh tentang Sapiens sebelum meng-apply, boleh banget loh reach out aku sama Tere. Kan tadi kita udah kenalan ya. Udah kenalan, pasti bisa ketahuan lah Sapiens, Teresia, Sapiens, Tania, itu pasti ada guys langsung di LinkedIn. Muncul kok di LinkedIn. Langsung muncul di LinkedIn. Kalian search di Google juga langsung muncul. Iya, jadi Yes, atau boleh juga DM IG atau follow LinkedIn-nya Sapiens. Boleh banget. Ini kan teman-teman udah join berarti insya Allah sudah follow ya, sudah follow. Gitu. Karena biasanya sih informasi kita juga lebih update di IG ataupun di LinkedIn. Company profile kita di LinkedIn. Yes, gitu. betul. Boleh banget ya di follow teman-teman, langsung DM. Nanti pasti akan diarahkan kepada PIC yang bersangkutan ya Kak. Bener. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak cuman pengen nanya job vacant gitu ya, misalkan Kak aku mau dong lihat contoh CV yang menarik Sapiens, gimana? Iya, boleh banget bisa japri ke aku ataupun ke Tania ya. Yes, boleh banget. Gitu. Nanti pasti kita dengan senang hati kok mau konsul gitu ya, karena kan kita juga paham nih struggle-nya orang-orang, mungkin juga fresh grade kayak, aduh bingung banget nih gimana sih caranya masuk dunia kerja. Karena aku pernah loh Kak, pernah mentorin gitu untuk anak-anak fresh grade yang emang kayak masih bingung, ya kan? That's why feel free to reach us both ya. Betul. Nah, berhubung juga ini durasi sudah cukup panjang ya, teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman bosan nih sama kita berdua gitu ya. Mungkin terus stay tune aja untuk talks berikutnya lagi ya. Pasti ada topik-topik baru. Tiap minggu kita akan adain terus nih Lightning Sapiens Talk gitu ya, untuk membahas informasi-informasi up to date tentang dunia teknologi gitu ya. Oke, stay tune terus teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi ya kalau ada topik-topik lain. Tapi yang pasti stay tune. Kita yakin Sapiens akan selalu memberikan update-update terbaik buat teman-teman semua. Ya. Oke, thank you so much semuanya buat waktunya. Selamat malam.